Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah. Baik anak-anak semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai soal-soal tekanan IPA kelas 8. Mari kita mulai penjelasan berikut ini. Yang pertama adalah tekanan zat padat. Kita ingat dulu rumusnya, yaitu P sama dengan F per A, di mana P itu adalah tekanan, satuannya Newton per meter persegi atau Pascal, PA. Kemudian F itu adalah gaya, satuannya Newton, dan A itu adalah luas permukaan bidang tekan, satuannya meter persegi. Nah, dari rumus P sama dengan F per A, kita juga bisa ubah ketika kita mencari yang lainnya. Misalnya kalau kita mencari F, ya, rumusnya adalah P kali A. Kalau kita mencari A, rumusnya adalah F per P. Nah, ini menerapkan prinsip pindah ruas, ya. Kalian mungkin sudah membahasnya di materi aljabar di matematika. Oke. Kita langsung aja ke contoh soalnya. Sebuah besi dengan luas permukaan sisi bawahnya 2 cm persegi ditancapkan ke tanah dengan gaya sebesar 10 Newton. Berapakah besar tekanan yang dihasilkan? Kita cari dulu yang diketahui dari soal tersebut. Nah, yang pertama adalah A atau luas permukaannya, yaitu 2 cm persegi. Nah, pada rumus tekanan ini untuk A atau luas permukaan itu satuannya harus meter persegi. Sehingga kita ubah dulu. 2 cm persegi diubah ke meter persegi, nilainya adalah 0,0002. Ya, kemudian F-nya itu adalah 10 Newton. Yang ditanya adalah besar tekanan atau P-nya. Nah, jawab P itu rumusnya adalah F per A. Kita masukkan F itu adalah 10 dan A-nya itu adalah 0,0002. Nah, 10 bagi 0,0002 ketemunya adalah 50.000 Newton per meter persegi atau 50.000 Pascal. Oke. Kemudian soal berikutnya. Sebuah balok besi yang berada di atas lantai memiliki berat 500 Newton. Jika ukuran balok tersebut 50 cm kali 40 cm kali 30 cm, berapakah tekanan yang diberikan balok tersebut? Nah, kita cari dulu yang diketahui dari soal tersebut. Ya. Yang pertama yang diketahui adalah beratnya 500 Newton atau gaya beratnya F-nya itu 500 Newton. Ukuran balok adalah panjang 50 cm, lebar 40 cm, dan tinggi 30 cm. Kira-kira seperti ini. Nah, karena balok berada di atas lantai, maka bagian balok yang memberikan tekanan ke lantai adalah bagian bawahnya, sisi bawahnya yang berbentuk persegi panjang. Sehingga kita harus mencari luas permukaan sisi bawahnya. Ya, bentuk bawahnya berupa persegi panjang, maka luasnya adalah P kali L. Ya, P-nya 50, L-nya 40. Ketemunya 2000 cm persegi. Nah, kita ubah juga ke dalam meter persegi. 2000 cm persegi diubah ke meter persegi, nilainya adalah 0,2 meter persegi. Kemudian yang dicari adalah P-nya atau tekanannya. Nah, kita jawab P itu rumusnya adalah F per A. Kita masukkan F-nya itu adalah 500, A-nya adalah 0,2. 500 bagi 0,2 ketemunya adalah 2500 Newton per meter persegi. Nah, ingat ya, pada tekanan zat padat, A-nya luas permukaannya itu dalam bentuk meter persegi, ya. Berarti kalau yang di soal itu dalam sentimeter persegi harus kita ubah ke dalam meter persegi. Nah, tentu saja kalian sudah bisa cara mengubahnya, ya. Oke, kita lanjut ke tekanan zat cair. Tekanan zat cair nanti ada 3, yaitu tekanan hidrostatis, hukum Archimedes, dan hukum Pascal. Oke.
Yang kita bahas pertama adalah tekanan hidrostatis. Kita ingat-ingat dulu rumusnya. Tekanan hidrostatis P, atau dalam rumus yang lain itu memakai pH. P sama dengan Rho kali G kali H, di mana P itu tekanan hidrostatis, satuannya Newton per meter persegi atau Pascal. Rho itu massa jenis zat cair, satuannya adalah kilogram per meter kubik. G itu percepatan gravitasi. Nah, yang biasa kita gunakan adalah nilainya 10 meter per sekon kuadrat. Kalau H itu adalah kedalaman benda dari permukaan zat cair, ya. Kedalaman dari permukaan. Oke, kita lihat contoh soalnya. Sebuah bak memiliki ketinggian 80 cm. Pada ketinggian 30 cm dari dasar terdapat seekor ikan. Tekanan hidrostatis yang diterima ikan tersebut adalah titik-titik Newton per meter persegi, di mana percepatan gravitasi atau G-nya 10, massa jenis air atau Rho-nya nanti 1000 kg per meter kubik. Kita kalian lihat gambarnya, ya, baknya itu tingginya 80 cm, ya. Ikannya itu adalah 30 cm dari dasarnya. Oke. Bisa kita cari dulu H. H itu adalah kedalaman benda dari permukaan. Nah, sehingga kedalaman ikan dalam hal ini dari permukaannya adalah 80 kurangi 30, ya, kedalaman ikan dari permukaannya. Nilainya adalah 50 cm. Kita ubah juga ke dalam meter, yaitu 0,5 meter. Kemudian G-nya 10, Rho atau massa jenis airnya adalah 1000. Yang dicari adalah tekanan hidrostatis P. Kita masukkan rumusnya. P sama dengan Rho kali G kali H. Rho-nya itu 1000, G-nya 10, dan H-nya itu adalah 0,5. Sehingga tekanan hidrostatis yang diterima ikan adalah 5000 Newton per meter persegi. Oke. Ya, yang perlu diperhatikan, H dalam tekanan hidrostatis itu dihitung dari permukaan zat cair, ya, bukan kedalamannya atau tinggi dari dasar, tapi tinggi atau kedalaman dari permukaan air atau permukaan zat cair. Oke. Selanjutnya kita akan membahas soal hukum Archimedes. Kita ingat dulu rumusnya. Pada hukum Archimedes ini kita membahas mengenai gaya tekan atas atau gaya apung, ya. Rumusnya adalah Fa sama dengan Rho kali G kali V. Fa itu gaya apung atau gaya ke atas, satuannya Newton. Rho itu massa jenis zat cair, satuannya kilogram per meter kubik. Kemudian G itu adalah percepatan gravitasi yang kita gunakan 10 meter per sekon kuadrat, dan V itu adalah volume zat cair yang didesak benda, satuannya meter kubik. Dan juga nanti V ini berupa volume benda yang tercelup, itu juga bisa. Kita lihat contoh soalnya. Nah, sebuah benda yang memiliki volume 200 cm kubik dicelupkan ke dalam alkohol. Jika diketahui massa jenis alkohol tersebut adalah 800 kg per meter kubik dan seluruh bagian benda tercelup ke dalam alkohol, tentukan besar gaya angkat yang diberikan oleh alkohol tersebut. Oke, yang kita cari dulu yang diketahui, yaitu volume bendanya adalah 200 cm kubik. Ya, karena benda ini tercelup, maka kita anggap sebagai V-nya, yaitu 200 cm kubik diubah ke meter kubik. Ketemunya adalah 0,0002 meter kubik. Kemudian G-nya 10, ya, G yang biasa kita gunakan. Kemudian Rho atau massa jenisnya dalam hal ini adalah alkohol, nilainya 800 kg per meter kubik. Yang dicari adalah gaya angkat, ya, karena ini bendanya tercelup. Maka kita cari Fa, Rho kali G kali V. Rho-nya adalah 800, G-nya 10, V-nya 0,0002. Kita kalikan 800 kali 10 kali 0,0002, ketemunya adalah 1,6 Newton. Ya, ini hukum Archimedes, ya, benda-benda yang tercelup. Oke. Selanjutnya adalah hukum Pascal, ya. Kita ingat rumusnya, F1 per A1 sama dengan F2 per A2, di mana F1 itu adalah gaya yang nilainya kecil atau gaya masukan, A-nya itu luas penampang yang kecil, F2 itu gaya yang besar atau gaya
yang dikeluarkan, dan A2 itu luas penampang yang besar. Ya. Kita lihat contoh soalnya. Ya, sebuah pompa hidrolik memiliki luas penampang masing-masing 5 cm persegi dan 550 cm persegi. Apabila pompa tersebut digunakan untuk mengangkat mobil seberat 5.000 Newton, berapa besar gaya masukan yang diperlukan? Kita cari dulu yang diketahui, ya, luasnya ada yang kecil dan ada yang besar. Yang kecil itu adalah A1 5 cm persegi, dan yang besar itu adalah A2, luas permukaan yang besar 250 cm persegi. Nah, ini boleh juga kalian ubah ke meter persegi. Ya, tapi pada soal ini kita tetap digunakan cm persegi, ya, pada hukum Pascal ini. Oke, kemudian gaya yang dikeluarkan, gaya yang dimanfaatkan untuk mengangkat atau F2-nya adalah 5.000 Newton. Oke. Gaya masukan atau gaya yang diperlukan itu adalah F1 yang ditanyakan. Kita tulis dulu rumusnya. F1 per 1 sama dengan F2 per A2. Kita masukkan F1 yang dicari tetap A1-nya 5, F2-nya 5.000, dan A2-nya 250. Oke, kita pindahkan ruas, ya, sehingga F1 adalah 5 kali 5.000 per 250. Ya. Ketemunya adalah F1-nya 100 Newton. Oke, ya, ini pada hukum Pascal. Oke. Baik. Nah, ini saja pembahasan yang kita bahas pada tekanan. Ya, karena kita berada di masa pandemi, tidak usah banyak-banyak yang kita bahas. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan, dan apabila ada kritikan bisa kalian taruh di kolom komentar. Terima kasih.